Ya, halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu sebelumnya kita mempelajari mengenai jarak dari titik ke titik. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu jarak dari titik ke garis. Nah, kita langsung saja bahas materinya ya. Ya, ini dia. Jarak titik ke garis. Oke. Nah, ini Ibu kaitkan dulu dengan materi kita sebelumnya. Ya, sebelumnya kita mempelajari jarak dari titik ke titik. Nah, hari ini akan mempelajari dari jarak dari titik ke garis. Misalkan di sini ada titik A, ya. Ada titik A di sini. Kemudian tentukanlah jarak dari titik A ke garis G. Nah, di sini kita ada garis G, di mana dalam garis G ini ada beberapa titik, di antaranya ada titik B, titik C, dan juga titik D. Nah, coba ingat kembali konsep jarak pada saat kalian mempelajari materi titik ke titik. Ya, jarak itu dia adalah garis terpendek atau lintasan terpendek. Nah, coba di sini kalian hubungkan dari titik A ke titik C, ya, dari titik A ke titik B dan dari titik A ke titik D. Di mana di sini dari titik A ke B ini, ruas garis AB ini, dia membentuk sudut siku-siku dengan garis G. Ya, membentuk sudut siku-siku. Sedangkan BC akan menjadi sisi miring, AD juga akan menjadi sisi miring. Di mana kita ketahui sisi miring dalam suatu segitiga merupakan sisi yang terpanjang, ya. Ini terpanjang, AD juga terpanjang, otomatis yang terpendeknya adalah ruas garis AB. Jadi untuk mencari jarak dari titik A ke garis G, kita hanya perlu mencari berapa panjang ruas garis AB. Ya, itu kaitannya. Jadi tetap sama, untuk mencari jarak kita akan mencari ruas garis yang terpendek. Oke. Oke, atau bisa disebut di sini titik B biasa disebut sebagai proyeksi titik A terhadap garis B. Di mana kalau proyeksi itu dia selalu akan tegak lurus. Oke. Nah, di sini sudah diberikan kembali pengertian jarak titik ke garis. Misal A adalah titik dan G adalah garis, jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB dengan B terletak di garis G, ya, dan AB tegak lurus garis G. Ya, jadi sudah sangat jelas ya. Kita mencari adalah proyeksi di mana dia harus tegak lurus. Nah, prosedur menghitung jarak titik ke garis. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama ini, hubungkan titik A ke titik C dan titik D sehingga terbentuk segitiga ACD. Ya. Nah, kemudian langkah kedua, hitung jarak antar dua titik, yaitu AC berapa, AD berapa, dan CD berapa. Nah, hitung tinggi segitiga ACD, di mana tinggi segitiga ACD adalah ruas garis AB. Nah, itu dia. Jadi langkah awal kita adalah membentuk suatu segitiga, kemudian langkah kedua adalah menghitung sisi-sisi dari segitiga tersebut, barulah kita menghitung tingginya atau jarak yang diminta pada soal. Nah, di sini ada beberapa kasus, ya. Kalau misalnya kita ketemu nanti dia segitiganya adalah segitiga sama kaki, berarti di sini bisa langsung kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, sedangkan kalau misalnya dia segitiganya siku-siku, kita akan gunakan perbandingan kedua luas ya dari segitiga yang sama. Maksudnya seperti ini. Dari segitiga ACD ya dapat dihitung luasnya dengan cara, yaitu yang pertama menjadikan CD sebagai alas, tingginya adalah AB.
Ya, cara yang kedua adalah di sini kita jadikan AC-nya sebagai alas, kemudian AD-nya sebagai tinggi. Ya, jadi ada dua cara menghitung luas segitiga ACD. Ya, CD menjadi alas, AB-nya yang menjadi tinggi. Yang kedua, AC-nya yang menjadi alas, tingginya adalah AD, karena dia siku-siku di A. Berarti dia merupakan juga garis tinggi. Ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika ACD merupakan segitiga sembarang. Jadi AB kuadrat sama dengan, ini AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi Y, atau AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi ini, X kuadrat. Ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan soal agar lebih paham. Ya, contoh 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Berapakah jarak titik A ke diagonal bidang BI? Nah, ini titik A-nya di sini. Titik A-nya di sini, ya. Sedangkan ini diagonalnya. Nah, ini diagonalnya. Kita akan mencari jarak titik A ke diagonalnya itu, ke garis diagonal ini, ya. Otomatis kita ambil bagiannya, yaitu segitiga ABE, ya. Agar untuk lebih mudah memahami, kita ambil segitiga ABE, bawa keluar dia. Nah, bawa keluar, kemudian yang diketahui tadi panjang rusuknya adalah 6 cm, berarti AB adalah 6, AE juga 6. Nah, EB merupakan diagonal bidang. Tanpa kita perlu menghitung, kalau mau menghitung lagi boleh ya. EB sama dengan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat ya. Nanti disederhanakan akan menjadi 6 akar 2. Ya, EB sudah kita ketahui 6 akar 2. Kita akan mencari panjang AM. Karena di sini kita harus mencari jarak yang terpendek sehingga dia membentuk sudut siku-siku. Nah, AM kuadrat ya. AM kuadrat, ini AM kuadrat karena dia siku-siku di sini itu akan sama dengan AB kuadrat. Nah, di depan sudut siku-siku karena di sini M ini siku-siku berarti AB kan menjadi sisi miring, betul. Nah, AM kuadrat sama dengan AB kuadrat, ini sisi miring kuadrat, dikurangi sisi yang lainnya, dikurangi BM kuadrat. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu dulu panjang BE-nya ya. Tadi panjang BE-nya karena ini 6, ini 6, berarti panjang BE-nya adalah 6 akar 2. 6 akar 2. BM itu setengahnya. Setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2. 3 akar 2 ya. Nah, langsung saja kita masukkan ke sini. AM kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BM kuadrat. AB tadi panjang rusuknya adalah 6. Nah, berarti 6 kuadrat ya dikurangi BM. BM-nya tadi 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat 36, 3 akar 2 kuadrat, 3 kuadrat itu 9. Akar 2 kuadrat itu 2. Jadi 9 kali 2 dapat hasilnya 18. 36 ditambah 18 itu hasilnya 54. Nah, AM-nya berarti tarik akar. Berarti AM sama dengan akar dari 54. Ya, silahkan disederhanakan menjadi 3 akar 6. Ya, inilah dia jarak dari A ke diagonal BE. Ya, itu kita nyatakan dengan panjang ruas garis AM. Dapatlah hasilnya 3 akar 6. Oke, biar lebih paham kita akan lanjut ke soal yang lain ya. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8. Hitunglah jarak hitunglah jarak titik H ke garis AG. Nah, di sini titik H, sedangkan ini adalah garis AG. Ya, garis AG ini kalau kita lihat dia merupakan diagonal bidang.
ya, diagonal bidang. Berarti berapakah jarak dari titik H ke diagonal bidang? Maaf, ke diagonal ruang. Maaf ya, ini bukan diagonal bidang, tapi diagonal ruang AG. Karena dia melewati ruang. Ini diagonal ruang AG. Nah, kalau seandainya dia panjang rusuknya 8, berarti diagonal ruangnya adalah 8 akar 3. Ya, kita bawa keluar, kita gunakan segitiga AHG. AHG kita bawa keluar. Di mana AH ini ya, AH ini kalau kita lihat adalah diagonal bidang. Diagonal bidang. Kalau misalnya dia panjang rusuknya 8, berarti AH adalah 8 akar 2. Sedangkan AG diagonal ruang yaitu panjangnya adalah 8 akar 3. Ya. Hal seperti itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi ini gunakan perbandingan dua luas dengan cara yang berbeda. Ya, yang pertama kita gunakan ya alasnya yaitu AH, kemudian HG atau GH menjadi tingginya. Kalau ini alas, ini tinggi, ya. Alas kali tinggi. Atau bisa kita gunakan AG-nya yang menjadi alas, tingginya adalah HN. Nah, dia tegak lurus di sini. Nah, AH sudah kita ketahui dia diagonal bidang 8 akar 2. Kemudian GH kita ketahui GH di sinilah panjang rusuknya 8. Itu sama dengan AG kali HN. AG-nya adalah 8 akar 3. HN-nya yang akan kita cari dia. Jarak dari H ke garis AG. Nah, itu HN yang akan kita cari. Nah, HN itu sama dengan berarti kedua ruas kita bagi dengan 8 akar 3 ya. Biar hilang ini 8 akar 3-nya. Berarti ruas kanan kita bagi 8 akar 3. Ruas kiri kita bagi 8 akar 3. Ruas kanan juga kita bagi 8 akar 3. Nah, 8 akar 2 kali 8 kita bagi dengan 8 akar 3. Sedangkan yang ini 8 akar 3 bagi 8 akar 3, 1 ya. 1 kali HN, sisanya HN. Nah, sekarang di sini ada 8 ya. Yang di bawah juga ada angka 8-nya. Bisa kita sederhanakan. Nah, ini sama yang ini bisa kita sederhanakan ya. Berarti sisanya adalah, ya ini bisa kita sederhanakan. Nah, sisanya adalah 8 akar 2 per akar 3. Nah, kalau kita perhatikan di sini penyebutnya dalam bentuk akar. Harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Pembilang dan penyebut itu sama-sama kita kalikan akar 3. Nih, rasionalkan penyebut. 8 akar 2 kali akar 3 adalah 8 akar 6, sedangkan penyebutnya akar 3 kali akar 3 adalah 3. Ya, silakan kembali dipelajari sifat-sifat akar, di mana akar A kali akar A itu sama dengan A. Berarti di sini akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Nah, berarti kita dapat HN-nya adalah 8 per 3 akar 6. Ya, berarti jarak titik H ke garis AG itu adalah 8 per 3 akar 6. Yang kita cari dia dengan panjang ruas garis HN. Oke ya. Oke, lagi satu contoh. Coba kita akan bahas contoh nomor 3. Diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuknya AB, ya. Ini panjang rusuknya AB adalah 3 cm, ya. Karena dia limas beraturan berarti AB 3, AD juga 3, DC 3, CB juga 3 alasnya. Kemudian TA-nya di sini adalah 6 cm. Berarti TA-nya 6 cm, TB, TC, dan TD juga panjangnya adalah 6 cm. Oke. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik B, titik B ini, ke rusuk TD, ke sisi yang ada di depan ini ya. Tuh. Nah, ke sisi TD. Nah, berarti kita gunakan di sini segitiganya adalah segitiga TDB. Ini kita keluarkan ya. Segitiganya adalah segitiga
TDB. Nah, di sini kita akan mencari BD, ya, BD. Kalau tadi TD-nya sudah kita ketahui panjangnya 6, kemudian TB-nya sudah kita ketahui panjangnya 6, kita harus mencari panjang BD atau DB, sama aja ya. Panjang DB ini dia diagonal bidang, berarti panjangnya adalah 3 akar 2. Gitu. 3 akar 2, ya. BD adalah 3 akar 2. Nah, kita akan mencari panjang TO, ya. TO. Di sini tinggi dari limas tersebut berapa? TO ini berapa panjangnya, ya. Oke, cara mencari TO di sini sudah ditulis TB kuadrat, ya. TB merupakan ya sisi miring karena ada di depan sudut siku-siku. TB kuadrat dikurangi OB kuadrat. TB tadi sudah diketahui di atas dia panjangnya adalah 6, ya. Berarti 6 kuadrat dikurangi OB. OB ini adalah setengahnya DB. Kalau seandainya DB-nya itu adalah 3 akar 2, berarti OB-nya adalah 3/2 akar 2 kuadrat. Ya. 6 kuadrat adalah 36, kemudian 3/2 akar 2 kuadrat adalah 9/2. Kalau masih bingung, 3 kuadrat berapa? 9 ya. 3 kuadrat 9, kemudian 2 kuadrat 4. Sedangkan akar 2 kuadrat adalah 2, ya. Disederhanakan, berarti ini yang sisa 2 ini habis ya. Sederhanakan ini 3 jadinya 9, ini per 4 kali 2 gitu. Jadinya dia per 2. Disederhanakan. Nah, kemudian di sini karena dia pengurangan ada bentuk pecahan, kita samakan pecahannya, ya. Pecahannya jadinya 36 ini biar ada penyebutnya 2, kita ubah menjadi 72/2. 72/2 dikurangi 9/2 akan mendapatkan 63/2. Itu TO kuadrat. Kalau TO-nya bagaimana? TO-nya kita tinggal tarik akar. Akar dari 63/2. Ya, akar dari 63/2. Oke, coba Ibu kasih ilustrasi. Nah, akar 63 itu bisa kita sederhanakan menjadi akar 9 kali 7, ya. Atau Oke. Akan menjadi 3 akar 7 per 2. Per akar 2 gitu ya. 3 akar 7 per akar 2. Nah, ini karena penyebutnya bentuk akar, berarti kita harus rasionalkan, ya. Berarti kalikan pembilang dan penyebutnya ini kali akar 2 per akar 2. 3 akar 7 kali akar 2 adalah 3 akar 14, sedangkan penyebutnya akar 2 kali akar 2 adalah 2, ya. TO-nya nih. Nah, caranya sama seperti tadi, kita menggunakan perbandingan luas. Jadi ketika DB-nya ini kita gunakan sebagai alas, TO-nya menjadi tinggi. Atau yang kedua, TD-nya itu kita gunakan sebagai alas, BP-nya atau PB kita gunakan sebagai tinggi. Ya, Ibu ulangi, DB menjadi alas, TO menjadi tingginya. Sedangkan kalau dia TD-nya ini sebagai alas, BP akan menjadi tinggi. Oke. Berarti BP sama dengan TD kali BP. Oh, maaf. Ini BP sama dengan ya. BP sama dengan berarti kedua ruas kita sama-sama bagi dengan TD. Yang ruas kiri bagi dengan TD menjadi BD kali TO bagi TD. Yang ini ruas kanannya TD bagi TD sama dengan 1. 1 kali BP, ini dia ya. Oke. Kalikan, kita masukkan BD-nya tadi, BD-nya adalah BD, ya, diagonal bidang 3 akar 2. Kemudian TO-nya sudah kita dapat tadi 3/2 akar 14 dibagi TD. TD-nya ini adalah
PD-nya ini adalah panjang yang sudah diketahui ya, panjangnya adalah 6. Nah, panjangnya adalah 6. Berarti ini tinggal kita kalikan saja ya. Di sini ada 3 kali 3 itu dapat 9, 9 per 2, akar 2 kali akar 14 adalah akar 28 per 6 ya. Nah, di sini akar 28 disederhanakan menjadi 4 kali 7 ya. Berarti akar 4 itu bisa kita keluarkan 9 per 2 kali akar 4 itu adalah 2. 2 akar 7 per 6 ya. Ini bisa kita sederhanakan, berarti sisanya adalah 9 per 6 akar 7. Atau sama-sama kita bagi 3 menjadi 3 per 2 akar 7 ya. Sebenarnya caranya semua sama saja, tinggal kalian pengoperasian caranya semua langkah-langkahnya itu sama, tinggal sekarang kalian cara operasinya, kemudian operasi pada bilangan akar dipelajari lagi sehingga pengerjaannya menjadi lebih lancar dan mudah ya. Ya, silahkan dipahami dulu langkah-langkahnya. Yang pertama kita membentuk segitiga, kemudian yang kedua mencari sisi-sisi segitiga, kemudian yang ketiga adalah kita mencari jaraknya. Oke, silahkan dipelajari lebih lanjut. Semangat!